Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Adim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kawan-kawan, sebelum kita mulai perkuliahan kita, saya mohon ikhlasnya untuk membacakan suratul Fatihah untuk Mas Hafid yang kemarin meninggal. Mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baiti wa ila hadrati jamul khulafaur rasyidin wa ila hadratul ulamil amilin wa ila hadrati madhabil arba'ah wa ila hadrati abaina wa ummatina wa ihwanina wa talamidana wa na khususan ila hadrati ruhi Mas Hafid. Allahumma firlahu wa afi wa'fu anhu, Allahumma nawwir kuburahu wa wasi' kuburahu waj'al kuburahu raudhatan min riyadil jinan. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke kawan-kawan, pembahasan kita sudah sampai di materi hukum merapatkan dan meluruskan shaf dalam sholat. Kita tahu bahwa di dalam pandangan kaum salafi, merapatkan dan meluruskan shaf ini begitu ekstrim, bisa dikatakan begitu, karena kita yang notabene NU yang tidak biasa melakukan hal yang sebagaimana kaum salafi lakukan, ini menganggap bagaimana begitu. Nah, oleh karena itu perlu juga dibahas bagaimana sih konsep syariat dalam memandang merapatkan dan meluruskan shaf dalam sholat ini, ya kan? Kemudian hadisnya apa sih? Kemudian kok bisa ada pandangan semacam itu, dan NU juga punya pandangan sendiri terhadap hadis yang sama tentang meluruskan dan merapatkan shaf. Ini yang perlu kita ketahui juga, agar apa? Agar nantinya tidak menjadi satu amal yang kita ragukan amalia NU itu sendiri. Bahkan proses syariat dari meluruskan dan merapatkan shaf ini perlu juga kita jelaskan, perlu juga kita ketahui untuk menguatkan lagi bagaimana cara pandang kita memandang hadis berkaitan tentang merapatkan dan meluruskan shaf dalam sholat. Oleh karena itu, coba kita perhatikan dulu berkaitan tentang berkaitan tentang dasar hukumnya. Dasar hukumnya sama, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yakni sawu sufufakum fa'in ataswiyata sufuf atau fa'in ataswiyata sofi min tamami sholah. Ya, kata Nabi, luruskanlah shaf kalian, karena lurusnya shaf dalam sholat itu adalah merupakan kesempurnaan sholat. Ini hadis yang dijadikan dasar untuk meluruskan shaf. Hadis kedua dengan redaksi yang hampir sama, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min iqamati sholat. Di situ bukan taswiyata shaf tapi taswiyata sufuf, kemudian min iqamati sholat dari min tamami sholah. Itu ada perbedaan redaksi, cuman orientasinya sama. Jadi yang di bawah itu luruskanlah shaf kalian, ya, karena meluruskan shaf atau barisan itu adalah untuk menegakkan sholat, untuk menjadikan sholat tersebut itu sempurna. Ini hadis yang kita pakai untuk menyatakan adanya keutamaan dan kesunatan meluruskan shaf dalam sholat.
Dan ini juga, hadis ini juga menjadi dasar yang digunakan oleh mereka untuk meluruskan dan meluruskan dan mensejajarkan berdirinya kita pada saat kita sholat. Selain hadis ini, ada hadis juga yang diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi ini ketetapan Nabi ya, hadis yang berupa ketetapan Nabi, yang mana hadis itu berkaitan tentang seorang sahabat melihat sahabat yang lain itu ketika sholat menempelkan pundaknya atau menempelkan pundaknya ke pundak sahabat yang lain pada saat sholat. Kemudian pada saat itu Nabi menetapkan atau tidak melarang hal tersebut. Kita baca hadisnya, kana ahaduna yalzaku mangkibahu bimangkibi sohibihi. Ya. Wa qaddama bi qaddamihi. Jadi ada sahabat mengatakan bahwa kami melihat salah satu dari sahabat itu menempelkan pundaknya ke pundak sahabatnya dan menempelkan kakinya ke kaki temannya. Nah, ini kemudian menjadi dasar kita untuk bagaimana cara meluruskan shaf dalam sholat. Dan tapi kemudian ini adalah kalau menurut NU sendiri, menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah ini kaitan dengan ini melakukan yalzaku mangkibai bimangkibi sohibihi ini adalah hukumnya tetap sunnah, bukan wajib. Sehingga dalam sholat semampu kita lah meratakan bahu kita dengan bahu teman kita dalam sholat atau kawan-kawan kita dalam sholat jamaah. Dalam kaitan itu semampu kita, bukan dipaksakan ditempel-tempelkan, begitu juga dengan kaki, bukan dipaksakan ditempel-tempelkan. Itu begitu. Jadi tidak sebagaimana yang dilakukan oleh kawan-kawan kita Salafi. Nah, kaum Salafi memandang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beberapa hadis tadi ini kemudian mengatakan bahwa menempelkan bahu, menempelkan kaki kepada orang lain pada saat sholat jamaah ini hukumnya wajib. Sebagaimana pendapat Nu'man bin Bashir. Ya, ra'aitur rajul minna yulaziku ka'bahu bi ka'bi sahibihi. Saya melihat seorang laki-laki dari kami itu menempelkan punggungnya, pundaknya ke pundak sahabatnya. Nah, dari sini kemudian mereka menafsirkan bahwa perlakuan itu adalah sesuatu yang wajib, begitu ya. Perlakuan menempelkan bahu pada saat sholat jamaah dengan yang lain adalah sesuatu yang wajib. Ini menurut mereka. Bahkan ada yang mengatakan, menurut Ibnu Taimiyah, menempelkan bahu dan menempelkan kaki ke kaki kawan yang lain itu merupakan satu kewajiban, jika tidak dilakukan maka berdosa. Dengan kalimat lain di sini dikutip perkataan Ibnu Taimiyah oleh di dalam kitab Syahrul Muti, wa anal jamaah idalam yasu sufa fahum atimun wa hadha huwa dhahiru kalam Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kalau ada jamaah yang tidak meluruskan barisan, maka dia berdosa. Dan hal ini adalah pendapat daripada Ibnu Taimiyah. Nah, dari sini kita bisa lihat kawan-kawan bahwa cara pandang kita dengan cara pandang mereka tentu berbeda. Kita menanggapi hadis yang semacam tadi itu, yakni kita menanggapi hadis tentang meluruskan shaf, hukumnya adalah sunnah, sementara mereka hukumnya wajib. Nah, dengan dasar kenapa kita mengatakan itu sunnah dalam kaitan ini, tentunya kita lihat tadi di sini
sawu sufufakum itu tidak bimana wujub meski pakai sihot amr. Itu menurut pendapat kita. Hal ini berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang peristiwa-peristiwa yang ada di zaman Rasul. Ya, para sahabat itu ketika sholat kadang-kadang ya nggak meluruskan softnya, dan pada saat itu sholatnya sah. Ya, sholatnya sah. Nah, sehingga ketika kita melihat pendapat mereka yang mengatakan bahwa merapatkan barisan dengan cara mereka itu adalah wajib, niscaya Nabi pada saat itu akan mengatakan bahwa sholat mereka itu, sholat sahabat pada saat itu yang melenceng-melenceng itu tidak sah. Nah, sementara kita dengan adanya pernyataan Nabi dan juga ketetapan Nabi terhadap sebagian sahabat yang masih melenceng-melenceng sholatnya dan mengatakan itu masih sah, ini kemudian kita katakan bahwa meluruskan shaf itu adalah keutamaan dan kesunatan, bukan kewajiban dan bukan satu yang bisa membatalkan sholat. Dalam kaitan ini, tentunya kita mengekor ya bahwa merapatkan barisan dalam sholat dan kemudian menemukan kaki dengan kaki atau bahu atau pundak dengan pundak itu adalah sunnah. Ini kita mengekor kepada pendapat para fuqaha Syafi'iyah. Contoh dalam kaitan ini adalah sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Nawawi ya pada saat beliau mensarahi Sahih Muslim. Beliau mengatakan wa qauluhu aqimus sufufakum amrun bi iqamati sufuf wa huwa ma'murun bi ijma'il ummah wa huwa amrun nudibun ya. Perkataan aqimus sufufakum dalam hadis itu adalah amrun bi iqamati salat. Itu adalah perintah untuk menegakkan amrun bi iqamati sufuf. Perintah untuk melakukan baris yang rapi, baris yang lurus. Wa huwa ma'murun bi ijma'il ummah, dan itu adalah perintah yang disepakati oleh umat. Jadi meluruskan shaf itu adalah perintah yang disepakati oleh umat. Wa huwa amrun nudibun ya. Atau amrun nudibah atau amrun mandubun ya. Dan meluruskan shaf pada saat kita sholat jamaah itu adalah sunnah ya, sunnah. Wal muradu taswiyataha wal i'tidal fiha tatimul awal, bahwa perintah yang diharapkan perintah untuk meluruskan dan untuk menegakkan dalam pada saat kita sholat, meluruskan barisan dan menegakkan badan pada saat kita sholat, itu adalah penyempurnaan yang awal. Fal awalu minha at-tahris ya. Sementara awal itu adalah at-tahris, yakni meluruskan ya. Nah, sementara itu juga ada pendapat ulama kita dalam kaitan ini, Syekh Bakar Sato dalam kitab I'anatut Thalibin, bahwa beliau berpendapat meluruskan shaf itu bukan bagian daripada syarat sholat, bukan kewajiban sholat, sehingga ya hukumnya adalah keutamaan dalam sholat, atau bisa kita katakan sunnah. Sehingga ketika kita tidak mengikuti barisan lurus dalam pada saat kita jamaah, kita hanya mendapat konsekuensi makruh ya, bukan dapat konsekuensi dosa. Itu begitu. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa sama-sama kita memegang hadis dan dalil yang sama, namun kemudian pada saat semacam itu kita bisa lihat perbedaan cara pandang kita dengan kaum salafi yang berkaitan dengan
baris pada saat sholat jamaah ini sangat mencolok, di mana mereka mengatakan bahwa baris pada saat sholat jamaah itu baris dengan lurus itu adalah satu kewajiban, sehingga konsekuensi hukumnya ketika tidak melakukan maka akan mendapat dosa atau bisa membatalkan sholat. Namun kita mengatakan itu bukan satu kewajiban, tapi itu satu keutamaan sebagai kesempurnaan sholat. Jadi sholat itu akan sempurna jika kita sholat jamaah, dan pada saat sholat jamaah kita meluruskan barisan kita. Nah, dalam kaitan di dalam fikih Syafi'iyah, meluruskan barisan itu cukup melihat tumit ya. Melihat tumit itu berarti ya tumit. Sehingga lurus hendaknya seseorang itu dilihat dari tumit, bukan dilihat dari badan, bukan dilihat dari jari-jari kaki. Jadi dari tumit. Ketika tumitnya sudah lurus, maka lurus. Ya, jadi tidak bahu, tidak tidak badan, juga tidak perut ya, tidak juga pupu, tapi tumit. Nah, kenapa tumit? Tumit itu karena memang ia menggambarkan seseorang gitu ya. Yang mana tumit itu tidak berbeda seorang yang lain dengan kita. Itu begitu, tidak beda. Tapi kalau badan, kemudian bahu, ya kemudian jari-jari kaki dan dada, perut dan lain sebagainya, ini berbeda-beda. Anda yang kurus, perutnya mungkin akan kempes begitu, tidak ke depan. Nah, sementara yang gemuk-gemuk kayak saya, perutnya itu ke depan, itu kan begitu. Nah, selanjutnya kalau bahu, ya bahu kan kadang-kadang ada orang tua yang bungkuk. Oleh karena itu susah untuk menerapkan pendapat mereka yang mengatakan mengikuti Nabi karena ahaduna yalzaku mangkibahu bimangkibi sahibihi. Ini susah. Wa qadamahu bi qadamihi, itu juga susah. Jadi seolah-olah ya ketika kita memaksakan itu, kita akan mendapatkan dosa semua itu. Nah, oleh karena itu ya itu tadi, kita mengikuti pendapat-pendapat Syafi'iyah saja yang dalam kaitan meluruskan barisan dalam sholat jamaah cukup mengikuti tumitnya saja yang lurus, tidak perlu bahu ataupun perut ataupun jari-jari kaki, tidak, cukup ininya saja, tumitnya, kaki bagian belakang ini ya, dekat mata kaki. Itulah yang kemudian menjadi barometer kita lurus atau tidak. Nah, pun dalam kaitan ini juga dijelaskan di dalam sholat jamaah ya. Sholat jamaah itu ketika kita sholat jamaah bersama imam, kita tidak diperbolehkan untuk mendahului imam ya dalam berdirinya kita. Oleh karena itu barometer mendahului atau tidak pun di situ menggunakan barometer tumit. Kalau tumit kita mendahului, maka kemudian berarti kita mendahului imam. Ya, tumit kita mendahului tumit imam, maka kita mendahului imam. Nah, sementara kalau tidak, maka tidak. Nah, itu. Jadi barometernya adalah tumit, bukan badan, bukan perut, bukan kepala, bukan punggung ya, bukan bahu dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada perkuliahan kali ini. Silahkan kawan-kawan untuk ditanggapi atau mungkin bertanya. Sedikit materi ini bisalah untuk pengetahuan kita begitu. Jadi tadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah mengikuti Imam Nawawi dan Abu Bakar Satoh yang saya cuplik ya. Nah, sementara itu banyak lagi mungkin pendapat-pendapat lain sebetulnya dalam kaitan
pendapat menafsirkan tentang apa? Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamami sholah tadi. Ataupun juga hadis yang berkaitan kana ahaduna yalzaku mangkibahu bimangkibihi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Saya memang kalau melihat hadisnya, hadis ini memang sahih ya, tapi kita kan tidak tahu maksud hadis tersebut, sehingga untuk menggali hukum itu tidak hanya melihat hadis sahih saja, tapi melihat bagaimana konteks masyarakat pada saat itu juga. Ya, kalau masyarakat pada saat itu banyak yang sholat jamaah tidak tidak meletakkan pundaknya ke pundak kawannya, dan pada saat itu Nabi tidak mengatakan itu batal dan bahkan tidak menegur, maka dalam kaitan ini Nabi hukum daripada meletakkan pundak ke pundak orang lain itu tidak wajib, kan gitu. Dan itulah menjadi dasar daripada pendapat daripada Imam Nawawi dan Abu Bakar Satoh, mungkin begitu. Silakan ditanggapi kawan-kawan. Monggo. Kalau menurut pendapat NU itu seperti apa gitu kan? Yang penting rapat tidak harus mepet bahu, tapi untuk seperti yang salafi itu kan harus mepet. Mungkin seperti apa begitu untuk pendapat dari Nahdiyin seperti itu, Pak? Oke, mantap banget ini, kontekstual ya, Mas Fendi. Jadi pertanyaannya bagaimana kalau kita dalam kaitan dalam kaitan kita beragama, kita diperintahkan untuk merapatkan barisan. Sementara itu pada saat pandemi kita disuruh menjaga jarak, begitu ya Mas Fendi. Bagaimana ini menurut pendapat Nahdiyin? Ya tentunya kita pakai dasar kaidah Mas Fendi. Jadi ketika kita merapatkan barisan dan pada saat itu muncul mafsadat, muncul daruroh, maka dalam kaitan ini kita tidak usah melakukan rapat barisan, meski syariat mengatakan bahwa kita harus sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamami sholah. Walaupun begitu, nah dalam keadaan kondisi semacam ini tentu kita tidak masalah tidak merapatkan barisan, kan begitu. Jadi kaidah yang berkaitan dengan ini adalah kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat, atau arafu aula minan adafu aula minar rafa. Jadi di situ ketika kita merapatkan barisan, maka di situ ada darurat. Nah, dalam kaidah kita ada darurat yuzal, ya. Darurat itu harus dihilangkan. Atau tadi bahkan ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu memperbolehkan kita sesuatu yang tidak diperbolehkan. Apa sesuatu yang tidak diperbolehkan tadi? Dalam syariat menyuruh kita untuk merapatkan barisan. Kalau nggak merapatkan barisan kita makruh hukumnya, kan gitu. Sementara dalam keadaan pandemi kita tidak diperbolehkan rapat barisan. Kenapa? Karena menularnya virus corona. Nah, virus corona menular ini disebut dengan darurat gitu ya. Dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat itu dalam kondisi tidak biasa. Ya, kita akan mendapatkan satu yang tidak yang kita inginkan, itu darurat. Begitu. Jadi pandangan NU tentu dalam kaitan itu tidak masalah ya. Tidak masalah karena tadi NU juga berpegang pada kaidah ad-dararu yuzal. Adafu minar rafa ya. Adafu aula minar rafa. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dan dalam kaitan ini mencegah untuk tidak tertularnya virus corona dengan cara menjaga jarak atau social distancing, ini adalah bagian daripada aplikasi atau pengamalan dari kaidah tersebut. Itu begitu. Jadi syariat itu begitu. Jadi ketika kita dalam kondisi darurat, syariat memperbolehkan kita untuk tidak
melakukan syariat yang diperintahkan oleh Allah. Itu begitu. Contohnya juga sholat Jumat, ya kan? Kita tidak diperbolehkan sholat Jumat pada saat pandemi. Nah, disuruh kita untuk sholat duhur saja, kan gitu kan? Nah, dalam kaitan itu sholat Jumat itu perintah syariat. Nah, karena itu juga kita nggak apa-apa tidak melakukan sholat Jumat. Karena apa? Karena ada udur syar'i. Apa itu udur syar'inya? Bentuknya adalah ini tadi, apa tadi? Penyebaran virus corona itu. Sehingga virus corona dalam penyebarannya harus dijaga. Harus dijaga maksudnya harus dihentikan dengan cara social distancing itu. Itu begitu Mas Fendi. Oh ya Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Yang lain mungkin? Oke, kalau tidak ada kita usai ya. Sedikit-sedikit yang penting oke gitu ya. Penting dapat ilmu. Gitu ya. Jadi sama-sama dasar hukumnya, pendapatnya berbeda. Itu yang pasti dalam syariat hal yang satu yang wajar ya. Hal sesuatu yang wajar. Begitu kawan-kawan, kalau tidak ada kita tutup. Oke? Oke, saya akhiri kawan-kawan. Terima kasih sekali. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.